السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat, mari kita awali majlis pada sore hari ini atau malam hari ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Para ikhwan dan akhwat, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian bab janaiz, akhir dari bab janaiz insyaallah di dalam kitab Bulughul Maram. Kita memasuki insyaallah hadis yang ke-610. Mari para ikhwan dan akhwat, kita siapkan diri kita untuk ta'allum pada malam hari ini. Hadis nomor 610. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naniha wal mustami'ah. Akhrajahu Abu Dawud. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat perempuan yang meratap, yakni menangis dalam hal ini dengan menyebut-nyebut kebaikan dari si mayit dalam keterangan ini. Berarti ini sudah termasuk dalam ruang lingkup meratapi. Kemudian bagian kedua dari kalimat ini adalah wal mustami'ah, orang yang suka mendengarkan daripada ratapan itu. Sedikit menggarisbawahi tentang al-mustami'ah ini, bahwa salah satu tabiat daripada orang-orang jahiliyah dulu, tentu kalangan keluarganya yang mendapatkan pesan dari orang yang meninggal dunia, itu biasa mereka sebagai ukuran kedekatan kekeluargaan, maka mereka meratapi. Dan yang mendengarkan ini tentunya adalah pihak keluarganya, memperhatikan siapa-siapa yang meratapi si mayit. Ini tanda mayit ini kalau diratapi, orang yang meratap itu dianggap keluarga yang merasa kehilangan. Nah, seperti itu. Seperti kebanyakan ungkapan pada akhir-akhir ini kita sering mendengar,
kita sangat kehilangan dan lain sebagainya. Nah, ini dulu orang-orang yang masih jahiliyah itu berpesan kepada, mungkin kalau dia sebagai orang besar ya, kepada teman-teman ataupun sejawat dia, sebagai bukti persahabatan dan lain sebagainya, maka mereka itu menginginkan supaya diratapi. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu para ikhwan. Ini hadis akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan dia oleh Abu Dawud. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-611. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha, muttafaqun alaih. Akhadha di sini artinya mengambil janji setia. Ya. Katakanlah seperti sebuah baiat atas diri para wanita. Jadi telah mengambil perjanjian dari kami, kata sahabat wanita ini, akan Rasulullah SAW. Apa perjanjiannya itu? Alla nanuha, agar mereka jangan melakukan ratapan terhadap mayit, ya, meratapi jenazah. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu muttafaqun alaih. Itu para ikhwan. Jadi menggarisbawahi hadis yang ke-611 ini, jelas kita dapat memahaminya bahwa kebanyakan yang melakukan ratapan atau yang meratapi mayit itu adalah kaum wanita. Sehingga diambil satu baiat, perjanjian. Maksudnya perjanjian itu kan ada untuk melaksanakan kebaikan dan ada untuk meninggalkan keburukan atau meninggalkan maksiat. Baik para ikhwan dan akhwat. Kemudian hadis yang ke-612, An Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar, semoga keduanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, berkata, Ibnu Umar yang berkata, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih, muttafaqun alaih. Mana hadis? Mayit diazab, mayit diazab atau disiksa fi qabrihi, di dalam kuburnya, lantaran atau disebabkan diratapi atasnya. Ini muttafaqun alaih. Dan yang terkait dengan hadis ini pada urutan ke-613, walahuma, dan bagi keduanya, yaitu bagi Syekhani itu, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, Anil Mughirati Ibnu Syu'bah nahwuhu, juga yang diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis yang serupa dengan itu. Jadi sama maksudnya, yaitu disiksanya mayit lantaran diratapi. Namun ini perlu kita jelaskan berdasarkan penjelasan ini dalam kitab ini. Yang pertama, menurut ayat 164 daripada Al-An'am, bahwa dosa seseorang itu tidak dilimpahkan atau tidak dipikul oleh orang lain,
Jadi tidak ada dosa seseorang yang melakukan, contohnya seperti yang meratapi, akan mengenai orang yang diratapi, orang meninggal dunia. Nah, jadi ini boleh jadi bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah seperti yang kami jelaskan di awal, bahwa kalau si mayit itu waktu hidupnya dia telah memberikan, katakanlah, semacam wasiat kepada keluarganya, pesan ya, semacam pesan agar dia biar kelihatan di masyarakat itu sebagai orang terpandang, sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang berjasa selama hidupnya. Maka jadi berpesan dia, kalau dia meninggal dunia dia diratapi. Ini sebagai bukti bahwasanya dalam kehidupannya itu dia punya jasa besar dalam masyarakat bagi orang-orang lain. Seperti itu para ikhwan dan akhwat. Maka dalam kesimpulan keterangan ini atau syarah ini adalah bahwa hadis 612 dan 13 itu bertentangan dengan ayat kalau dilihat dari tekstual hadis. Namun bila dilihat dari kontekstual pelaksanaan orang, maka tidak terjadi pertentangan. Jadi orang kalau sengaja berpesan bahwa dia akan diratapi, berarti kedua-duanya mendapat dosa. Tapi kalau tidak berpesan sebelumnya dan bersih, pure, orang meninggal itu dalam keadaan meninggal, katakanlah orang soleh ya, dia tidak punya keinginan untuk harus diratapi dan lain sebagainya. Namun orang-orang di belakangnya, keluarganya yang masih menyimpan sesuatu karakter ataupun tabiat ya, atau uruf ya, katakanlah adat uruf jahiliyah, maka orang yang melakukan itu saja yang mendapatkan dosa akibat meratapi itu. Baik para ikhwan akhwat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ada satu pandangan lain, yaitu bahwa mayit di dalam kubur ini merasa susah hatinya lantaran diratapi. Susah hati yang dimaksudkan ini itu merupakan sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu keterangan dari syarah dalam kitab Bulughul Maram. Baik para ikhwan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-614. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, yakni dimaksudnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu. Aku menyaksikan seorang anak perempuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tudfan, yakni dikuburkan. Ya, dikuburkan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'indal qabri. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk. Ini merupakan hal ya, keadaan Rasulullah SAW pada saat itu jalisun 'indal qabri, beliau duduk di sisi kuburan. Fara'aitu, maka kata dari Anas tadi, fara'aitu, maka aku melihat ainaihi, dua mata beliau ya, tadma'ani, yaitu
mengeluarkan air mata. Jadi kata Anas bin Malik, ketika melihat Rasulullah SAW menyaksikan penguburan dari seorang putrinya yang meninggal dunia, ini tentu dalam hal ini putri Rasulullah SAW yang mendahului beliau tidak lain adalah yang bernama Zainab, ya, nama Zainab. Kalau Fatimah justru meninggal beliau setelah meninggal Rasulullah SAW. Ini Zainab tentunya. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ke-615 para ikhwan dan akhwat. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadfinu mautakum bil laili illa an tutarru. Janganlah kalian, kata Rasulullah SAW, menguburkan jenazah di antara kamu semua pada malam hari. Inilah semula adalah merupakan larangan. Illa an tutarru, kecuali terpaksa dilakukan, ya, kecuali terpaksa. Jadi sebuah kedaruratan, maka tidak mengapa melakukan penguburan jenazah pada malam hari. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan dia oleh Imam Ibnu Majah. Wa asluhu fi Muslim, namun aslinya dari riwayat Ibnu Majah ini itu adalah dari Imam Muslim, itu maksud. Lakin qala, kan tapi beliau berkata, jazara ayyukbara ar-rajulu bil laili, larangan dikuburkan seseorang pada waktu malam, ya, yakni tambahannya hatta yusalla alaih, sehingga sudah disolatkan jenazah itu atasnya. Ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di dalam kaitan hadis ini tentang penguburan di malam hari ada syarahnya. Pertama adalah menguburkan mayat pada waktu malam itu tentu perlu ada penerangannya. Sedangkan penerangan, ya, untuk lampu dan lain sebagainya itu adalah makan ongkos atau makan biaya. Nah, demikian pula halnya dengan, karena malam hari tentu kesulitan di dalam hal mendapatkan air pada waktu itu. Ini menurut pembahasan dari penjelasan ini. Orang yang mensolatkan mayat perlu kepada air untuk wudhu, sedang menyediakan air pada waktu malam itu adalah suatu urusan yang juga menyusahkan, urusan yang sulit. Jadi maka pada poin yang ketiga, larangan Rasulullah SAW yang tersebut pada hadis 615 ini itu bisa jadi lantaran kesusahan di dalam penerangan dan air, ya, karena ada tadi iringan kalimatnya illa an tutarru, kecuali dalam keadaan darurat saja. Dan kalau darurat ya tentu diusahakan. Nah, kenapa kesulitannya?
tadi itu sudah dijelaskan bahwa kesulitan pada malam hari di saat waktu itu dulu pada zaman Rasulullah SAW itu juga boleh jadi melatar belakangi tentang larangan daripada menguburkan di malam hari. Berbeda lagi persoalannya dengan waktu sekarang itu, saat kita sekarang ini yang di pemakaman tentu sudah dilengkapi dengan lampu-lampu untuk bisa memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang menguburkan jenazah supaya bisa menguburkan dengan benar, dengan baik di malam hari seperti itu. Demikian juga dengan penyediaan air ya, baik itu air untuk memandikan jenazah maupun untuk wudhunya bagi orang-orang melakukan sholat jenazah. Itu para ikhwan. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-616. Ini insyaallah ini 5 hadis lagi ya, sampai akhir dari bab janaiz ini. An Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu ia berkata, lamma jaa na'yu Ja'farin, tatkala datang jenazah ya, atau kabar kedatangan ya, kabar kematian daripada Ja'far. Ja'far yang dimaksud adalah Ja'far bin Abi Thalib, kakak kandung dari Ali bin Abi Thalib. Hina kutila, tatkala pada saat itu beliau dibunuh atau meninggal syahid, terbunuh. Di dalam keterangan lain dibunuh oleh satu kaum Mudhar namanya, pada saat Ja'far bin Abi Thalib itu melakukan dakwah, mengajak kaum Mudhar pada saat itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikala mereka itu tentunya kita tahu orang-orang jahiliyah, mereka kaum pagan, orang-orang yang cinta sekaligus mereka penyembah pada berhala-berhala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, wahai para sahabat, masakkan oleh kalian makanan atau siapkan oleh kalian makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi ini sekali lagi, ini adalah amanat dari Rasulullah SAW yang harus ditunaikan oleh para sahabat. Tentu amanat ini tidak hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW beserta sahabat, melainkan berlaku hingga yaumil qiyamah. Selama itu adalah di dalam bingkai umat Rasulullah SAW. Nah itu, isna'u li ali Ja'farin ta'ama, siapkan makanan untuk keluarga Ja'far. Di dalam keterangan lain bahwa ini adalah merupakan masa ta'ziyah selama 3 hari. Ta'ziyah itu artinya yaitu hari berduka, kemudian oleh kaum muslimin bertakziah, memberikan support, semangat untuk tetap di dalam keimanan, tidak boleh terganggu, goncang keimanannya lantaran satu keluarga dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berduka dan bertambah duka orang karena kekurangan makanan dan minuman. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diperintahkan para sahabat, orang-orang yang dalam keadaan tidak berduka, menyiapkan makanan untuk keluarga orang yang berduka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, faqad atahum ma yashghaluhum. Ya. Maka telah datang kepada mereka, yakni keluarga Ja'far ini, apa yang membuat mereka itu atau yang menimpa mereka sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang membuat mereka syukur, susah, berduka, bersedih hati. Akhrajahul khamsah illa an-Nasa'i, dikeluarkan oleh 5 ahli hadis oleh Imam An-Nasa'i. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, perlu digaris bawahi secara tegas oleh kita bahwasanya inilah yang sesungguhnya harus diamalkan oleh umat Islam, bahwa orang yang meninggal keluarganya itulah yang disupport, dihibur mereka, baik secara hiburan hatinya, dikuatkan keimanannya, ya, untuk menghilangkan rasa sedih, rasa gundah, ya, rasa duka di hatinya, ditambah dengan diberikan mereka secara finansial, ya, untuk kebutuhan makan dan minumnya, ya, supaya mereka tidak atau berkurang kedukaan mereka, ya, berkurang. Jadi tidak sebaliknya, pihak orang yang berduka, yang meninggal dunia keluarganya, justru di sebagian masyarakat justru diperintahkan, bahkan paling tidak diberi saran oleh mereka, kapan lagi ini waktu untuk kita tunjukkan kalau bapak yang meninggal ada anak-anaknya, punya harta, sudah kita adakan yang namanya acara. Nah, sudah seperti orang yang menghadapi acara-acara yang riang gembira, ya, acara membirakan, seperti pada walimah, motong binatang, ya, kambing, motong sapi, untuk menjamu justru orang-orang yang tangga-tangga masyarakat yang tidak sedang berduka, ditanggung oleh pihak keluarga yang berduka. Ada juga yang beralasan, lalu kalau ada mal takziahnya, lalu buat apa itu kalau bukan untuk melaksanakan acara-acara, masalah seperti 3 harian, 7 harian, 40, 100 hari. Nah, ini perlu ditinjau kembali oleh kita, bagaimana penerapan kita terhadap hadis yang tadi baru saja kita sama-sama kita pelajari, yaitu hadis yang ke 616 yang kita Bulughul Maram. Itu para ikhwan, jangan sampai kita membolak-balikkan, ya. Jadi yang semestinya takziah sudah menjadi semacam tahniah. Suasana orang berduka disambut oleh kita ini dengan hal-hal yang di luar aturan dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga seakan-akan seperti suasana gembira, tahniah, seperti waktu menghadapi orang-orang yang melaksanakan walimatul arus, seperti pesta pernikahan. Karena pesta itu Rasulullah bersabda begini ketika sahabat Nabi menyampaikan pada beliau, wahai Rasulullah, saya barusan menikah dengan seorang wanita Ansor. Nah, kata Nabi, adakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Aulim
walau bisyati. Adakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Ini jelas dalilnya para ikhwan akhwat. Yang ada cara motong kambing, motong sapi, kerbau dan lain sebagainya adalah acara pernikahan, walimah. Berbanding terbalik dengan acara ta'ziyah. Jadi masyarakat di sekitar dari pihak keluarga yang berduka, nah itu mereka tinggal menerima konsumsi makanan dan minuman dari saudara-saudara muslim yang ada di sekitar. Jangan dibalik. Itu para ikhwan. Kemudian hadis yang ke-617. An Sulaiman bin Buraidah radhiyallahu anhu an abihi qala radhiyallahu anhuma an abihi qala. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya tentunya. Jadi Buraidah ini dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka. Mereka di sini yakni para sahabat. Apa yang diajarkan oleh beliau? Idza kharaju ilal maqabir ay yaqulu, apabila kalian pergi ke kuburan, agar supaya kalian berkata atau ucapkan assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina, keselamatan bagi penduduk kuburan ini. Maksudnya itu bagi penghuni kuburan. Minal mu'minina wal muslimat, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang beriman, orang-orang muslimin. Wa inna insyaallah taala bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah taala bikum lahiqun, akan mengikuti. Insyaallah kami yang masih berada di atas muka bumi ini akan nyusul pada kalian. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan bagi kalian al-afiyah. Mohon kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk kami dan untuk kalian ahli kubur. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-618. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melewati bi kuburin, di satu kuburan al-Madinah, yakni di Madinah maksudnya. Fa aqbala alaihim biwajhihi faqala, maka Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya di kuburan itu, menghadapkan wajah di area kuburan itu, lalu bersabda beliau, assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni kami dan kamu semua. Antum salafuna wa nahnu bil athar, kalian adalah salaf bagi kami, kalian pendahulu kami. Wa nahnu bil athar, dan kami adalah mengikuti jejak kalian, mengikuti asar kalian. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan katanya hadis ini hasan, hadis hasan. Kemudian hadis dua lagi para ibu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata, jangan kalian mencaci maki
orang yang sudah meninggal, mencaci maki mayit. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sungguhnya mereka itu, orang-orang yang sudah mati itu maksudnya, telah sampai kepada apa yang telah mereka kerjakan terdahulu itu. Jadi tidak usah lagi kita dilarang ini oleh Rasulullah SAW mencaci maki akan orang yang sudah meninggal dunia. Itu rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang akhir adalah hadis yang ke 620. Rawahu Tirmidzi anil Mughirati nahwa, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Mughirah seperti itu. Ya, seperti itu. Qala fatu'dhu al-ahya'a, maka dengan begitu, dengan mencaci maki orang meninggal itu sama dengan kamu menyakiti orang-orang yang hidup. Siapa orang hidup itu? Tentu keluarga dari orang yang sudah meninggal dunia itu. Jadi apabila didengar akan caci makian seseorang oleh keluarga si mayit, maka tentu bagaimanapun ya, katakanlah dalam tanda petik kecelakaan atau kejahatan daripada ya si mayit itu, ya tetap mereka tidak terima dicaci maki. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.